Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir kembali di masjid ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, membahas kajian tauhid dan fikih dari kitab Al-Jawahirus Saniyah. Dan ini adalah pertemuan kita yang kedua, di mana pada pertemuan yang pertama kita membahas tentang basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan dan hormati tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, bapak ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Jawahirus Saniyah. Pada pertemuan lalu kita membahas basmalah. Sekarang kita lanjutkan dengan membahas hamdalah. Masih di halaman kedua, baris yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillahilladzi nataqa bi wujudihi jami'ul kainati. Segala puji bagi Allah, Tuhan ya, yang mana menaik saksi dengan keadaannya sekalian kainat. Kalau basmalah disebut dengan muqaddimah hakiki. Kalau hamdalah disebut dengan muqaddimah idofi. Muqaddimah hakiki itu adalah muqaddimah yang tidak didahului oleh muqaddimah sebelumnya. Bismillah itu muqaddimah hakiki. Tidak ada muqaddimah apapun sebelum bismillah. Kemudian hamdalah atau alhamdulillah itu disebut dengan muqaddimah idofi. Kenapa dikatakan dengan muqaddimah idofi? Karena telah didahului oleh muqaddimah sebelumnya, yaitu basmalah. Jadi basmalah bismillahirrahmanirrahim disebut dengan muqaddimah hakiki. Alhamdulillah disebut dengan muqaddimah idofi. Jadi biasa kita kalau membuka suatu acara, kita katakan untuk mengambil keberkahan dan kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca basmalah. Nah, kita sebut dengan semisal kita mulai acara kita dengan hamdalah juga enggak apa-apa. Ya, orang sama-sama muqaddimah. Biasa hamdalah itu setelah akhir acara. Dengan berakhirnya pembacaan doa yang disampaikan oleh tuan guru kita, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini, maka sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Biasa begitu. Tapi sebenarnya nggak ada masalah menyebut hamdalah pada muqaddimah, karena muqaddimah idofi dia. Demi kelancaran acara kita pada malam hari ini, marilah kita mulai acara kita buka dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Paling diprotes sama
audiens, penonton atau pendengar atau jamaah, Ustaz, bukannya basmalah, mengapa pula hamdalah, kan gitu. Nah, baik. Nah, kitab ini dimulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, disusul dengan alhamdulillah, mengamalkan hadis Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi ya bihamdulillahi fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang tidak dimulai dengan ya menyebut alhamdulillah, maka dia tertolak atau terpotong, ya. Nah, itu terpotong. Nah, hadis pertama basmalah, hadis kedua hamdalah. Terlihat sepintas terjadi kontradiksi, pertentangan. Kan gitu kan? Hadis pertama memerintahkan memulai sesuatu baca basmalah. Hadis kedua dengan hamdalah. Nah, kalau terjadi pertentangan di antar dalil, kalau dalam ilmu usul fikih namanya ta'arud dalil bid dalil. Ya, ta'arud. Ya, ta'arud dalil bid dalil. Kalau kita belajar ilmu usul fikih. Ya, jadi ada usul fikih, ada qawaid fikih. Ya, kita itu harus paham, ya. Nah, dalam istilah usul fikih namanya ta'arud dalil bid dalil. Terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya. Bisa jadi ta'arud itu kontradiksi atau pertentangan itu antara ayat dengan ayat, atau antara ayat dengan hadis, atau antara hadis dengan hadis. Nah, ini kebetulan ta'arudnya hadis dengan hadis. Hadis pertama memerintahkan atau menganjurkan kita memulai sesuatu dengan basmalah. Hadis yang kedua menganjurkan kita memulai sesuatu dengan mengucapkan hamdalah, memulainya dengan hamdalah. Kan kontradiksi. Ya, kalau dipakai satu bismillah berarti tertinggal yang satunya hamdalah. Kalau kita mengamalkan hadis yang hamdalah membuka sesuatu, tertinggallah hadis yang basmalah. Maka ada metodologi dalam usul fikih. Kalau terjadi ta'arud dalil bid dalil, kontradiksi antara satu dalil, pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya, maka metodologi pertama yang digunakan oleh para ulama adalah namanya metodologi jam'u. Artinya digabungkan, dihimpun kedua hadis tersebut. Sehingga tidak ada yang digugurkan antara dua hadis. Ya, itu namanya metodologi jam'u. Nah, kebetulan dalam masalah ini, ulama menggunakan metodologi jam'u. Dihimpunlah kedua hadis tersebut. Makanya kitab-kitab selalu dimulai basmalah dan hamdalah. Teramalkan dua-dua hadis tersebut. Namanya metodologi jam'u. Kalau hadis itu tidak bisa dijam'u, maka ada istilah nasikh wal mansukh. Pernah dengar itu, ya? Ya, satu digunakan, satu digugurkan. Ya, nah itu kalau menggunakan metodologi nasikh wal mansukh harus tahu asbabul wurud hadisnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab adanya hadis itu. Kalau asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, itu dikatakan dengan asbabun nuzul. Kalau tentang alasan adanya suatu hadis itu disebut dengan asbabul wurud. Ya. Ada lagi namanya metodologi mutlak dan muqayyad. Semisal hadis tentang celana cingkrang, isbal. Ya, ini perlu ditelangkan sedikit karena saya teringat metodologi usul fikih. Ya. Nah, suatu hadis mengatakan dengan makna siapa yang memakai celana lewat mata kakinya, maka dia telah menyediakan satu tempat di dalam neraka. Gitu kurang lebih maknanya. Finnar kata Nabi. Siapa yang pakai celana kain lewat mata kaki, finnar kata Nabi, masuk ke dalam neraka. Ya. Hadis ini sampailah ke telinga Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga beliau menghadap Rasulullah SAW dalam kondisi beliau menangis. Kenapa? Karena beliau pakai sarung atau kain itu selalu lewat mata kaki. Karena saking kurusnya molor terus kainnya. Sementara Nabi mengatakan apa tadi? Siapa yang memakai celana lewat mata kaki, dia telah mengambil satu tempat di dalam neraka. Finnar kata Nabi, masuk neraka.
Sedih Abu Bakar nih kan. Saya pakai celana selalu lewat mata kaki, saking kurusnya. Banyak berpuasa. Awak sebaliknya. Kan gitu kan. Nah. Hatta beliau menghadap Rasulullah SAW. Beliau pun mengatakan, ya Rasulullah, telah sampai sebuah hadis daripada engkau, bahwa engkau mengatakan, engkau bersabda, siapa yang pakai celana lewat mata kaki, finnar, masuk dalam neraka. Berarti aku masuk neraka ya Rasulullah. Aku pakai kain sarung, pakai celana lewat mata kaki. Nabi SAW tersenyum. Nabi menjawab, kalau engkau wahai Abu Bakar, kau tak masuk neraka. Karena tak ada sombong di hatimu. Nah, berarti ada dua hadis. Hadis pertama, siapapun yang masuk neraka, siapa pakai celana lewat mata kaki, mutlak masuk neraka. Kan gitu hadis pertama tadi. Hadis yang kedua, selama tak ada sombong di hatinya, maka tak mengapa. Kan kontradiksi enggak nih? Satu masuk neraka, satu tidak. Nah, dalam kasus ini, ulama menggunakan metodologi mutlak dengan muqayyad namanya. Ya, hadis pertama, siapa yang pakai celana lewat mata kaki, masuk neraka. Nggak ada syarat. Berarti mutlak itu kan? Itu namanya mutlak. Hadis yang bersifat mutlak. Sementara hadis kedua, selama tak ada rasa sombong, tak mengapa. Berarti masuk nerakanya karena sombong. Itu namanya muqayyad. Paham ya? Kalau bertemu dalil yang satu mutlak, yang satu muqayyad, ulama usul, yaitu ulama usul fikih sepakat, dalil yang dimenangkan adalah dalil yang muqayyad. Bukan yang mutlak. Ya, makanya ulama mengatakan setidak-tidaknya orang yang pakai celana lewat mata kaki makruh. Imam-imam mazhab, Imam Hanafi bahkan dalam beberapa riwayat sering pakai celana jubah lewat mata kaki. Berarti masuk neraka Imam Hanafi. Pinter engkau pula daripada Imam Hanafi. Megacalah dulu awak. Kalau nak mengkritik ulama. Jadi yang menyebabkan masuk neraka tuh bukan karena kainnya lewat mata kaki, tapi sombong di hati. Orang yang celananya sudah cingkrang, belum tentu hilang sombongnya. Karena sombong itu di hati, bukan di kain celana. Nah, inilah hebatnya ulama kita nih. Ya nggak masalah kalau mau pakai celana di atas mata kaki, ngamalin sunnah. Cuma jangan memvonis orang yang kainnya lewat mata kaki, kau vonis inti neraka. Memangnya neraka itu punya engkau apa cemana? Ya, nah ini. Makanya fikih itu harus dibarengi usul fikih. Orang yang paham fikih kalau nggak menguasai usul fikih, pondasinya itu nggak kokoh. Tapi ketika dia paham fikih, mahir pula ilmu usul fikih, wah itu ajib. Itu kaidah-kaidah seperti ini kan usul fikih, bukan di dalam fikih. Ya kita kalau ditanya orang Wahabi apa nggak bingung kita? Ente kok lewat pakai celana lewat mata kaki, neraka ente. Ini hadisnya. Ada hadis yang lain padahal, tapi disembunyikan sama mereka. Satu mutlak, satu muqayyad. Kalau bertemu hadis mutlak dengan muqayyad, yang diunggulkan itu hadisnya muqayyad, bukan hadis yang mutlak. Jelas itu? Nah, ini cara metodologi istinbat hukumnya. Nah, inilah ya dalam kajian usul fikih itu seperti itu. Nah, baik. Jadi hadis ini antara basmalah dengan hamdalah terjadi kontradiksi. Apa tadi itu kontradiksi? Pertentangan. Tapi ulama berhasil menghimpun kedua hadis ini. Sehingga di dalam kitab-kitab para ulama, muqaddimahnya dengan basmalah, baru kemudian hamdalah. Kenapa enggak hamdalah dulu baru basmalah Ustaz? Alasannya ada lagi. Mencontoh kitab yang mulia. Al-Quran dimulai dengan surah Fatihah. Fatihah dibuka dengan basmalah, disusul dengan alhamdulillah. Nah, paham ya kira-kira ya? Nah itu. Jadi seperti itu. Kenapa kitab ini dibuka dengan basmalah dan hamdalah? Dalilnya ada, jelas kita sebutkan tadi. Ya, basmalah muqaddimah apa tadi? Hakiki. Ya, hamdalah muqaddimah idofi.
alhamdu. Kalau dibuang alif lamnya bacanya jadi tanwin, hamdun. Ada alhamdu, ada as-sana'u. Artinya sama-sama pujian. Bedanya apa? Kalau as-sana'u memuji karena sebab diberi. Itu namanya as-sana'u. Ketika kita diberi, kita dibagi, kita memuji, itu namanya as-sana'u. Tapi kalau alhamdu, dibogi tak dibogi, kita mesti memuji. Itu namanya alhamdu. Lebih dalam mana maknanya? As-sana'u apa? Alhamdu. Kalau as-sana'u tadi, dibagi dulu, baru memuji. Kalau tak dibogi, tak memuji. Itu as-sana'. Tapi kalau alhamdu, dibogi tak dibogi, memuji kita. Mana lebih dalam maknanya? Alhamdu. Artinya sama-sama pujian. As-sana'u artinya pujian, alhamdu artinya pujian. Tapi dari sisi makna, lebih dalam makna alhamdu daripada as-sana'u. Makanya surah Al-Fatihah itu bukan as-sana'u lillahi rabbil alamin. Tapi dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya apa? Kau dibogi tak dibogi, kau tetap mesti memuji. Siapa yang dipuji tadi? Allah. Nah, itu dia. Paham ya kira-kira ya? Makanya di dalam Al-Quran dengan alhamdu. Ya. Dibagi nggak dibagi, kau mesti memuji. Memuji siapa? Zat yang pantas untuk dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama kita baru asana, kan gitu kan? Ya, Ustadz Isa membogi saya puji beliau. Kalau tak dibogi, tak ada pujian itu. Nah, itu namanya asana. Ya, tapi alhamdulillah itu lebih dalam maknanya daripada itu. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah. Kalau ditanya, sebaik-baik pujian yang paling baik terhadap Allah adalah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu adalah bentuk sigat, lafaz pujian yang paling baik terhadap zat Allah. Jadi kalau kita ingin memuji Allah dengan pujian yang terbaik, itulah sigatnya tadi. Makanya kalau berdoa, ya, banyak tuan-tuan guru kita pakai itu kan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kenapa? Karena itu adalah sigat, lafaz yang paling agung, ya, daripada pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ditanya lafaz pujian yang paling bagus, ya, kepada Allah itu dengan sigot yang mana Ustaz? Dengan sigot apa? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ada yang nggak pakai alamin? Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu dalam kitab Asyiyah Bujairami Al-Khatib karya Syekh Sulaiman Al-Bujairami. Dia nggak pakai alamin. Jadi boleh dua dia. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atau alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang paling bagus mana? Pakai alamin. Kenapa? Mencontoh Al-Quran yang mulia. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Insyaallah nih malam ini fikih sama tauhid kita bahas. Tauhid dulu nih ya. Karena baru pertemuan kedua ini masih muqaddimah. Nah, alhamdulillah secara lafaz disebut dengan jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Alhamdu itu mubtada. Lillahi, lam itu huruf jar, ya, lillahihi itu jadi majrur, ya, jumlah jar majrur menjadi khobar untuk alhamdu, maka namanya adalah jumlah khobariyah. Itu dicatat nahu-nahunya itu ya. Nanti kita kalau mengaji menjelaskan sama orang bisa, walaupun awak pun tak paham mana mubtada mana khobar, contoh aja yang udah dijelaskan. Menakut-nakuti orang. Ya, bilo pula dia bisa baca kitab nahu nih kan gitu kan. Takut orang itu langsung.
Ya, perlu jadi sekali-sekali. Nah, alhamdulillah secara lafaz susunannya itu dengan disebut dengan jumlah khabariyah. Jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Mubtada'nya mana? Alhamdu. Khabarnya mana? Lillah. Jumlah jar majrur menjadi khabar syibhul jumlah namanya untuk lafaz alhamdu. Kalau dilihat dari sisi makna, tadi dari sisi lafaz namanya jumlah khabariyah. Kalau dari sisi makna namanya jumlah insya'iyah. Ya, insya'iyah. Apa pula itu jumlah insya'iyah? Dalam ilmu balaghah. Jadi kan ilmu alat itu ada nahwu, ada sorob, ada ilmu balaghah dan ilmu-ilmu lainnya. Kalau kita sebut jumlah khabariyah, berarti itu membahas dari sisi ya perspektif ilmu nahwu. Tapi kalau membahas namanya jumlah insya'iyah, itu dalam ilmu balaghah namanya. Ya, nggak usah sok-sok paten ngajar tafsir kalau nggak ngerti ilmu balaghah. Wah, ayo kita buka majelis tafsir Al-Quran. Baca Quran, diterjemahin sendiri, dimakna-manain sendiri. Ada di sini tuh. Belum ada tuh ya. Hati-hati. MTA. Majelis tafsir Al-Quran. Alhamdulillah kalau di sini tak ada. Baca Quran, lihat terjemahannya, ditafsirkan sendiri. Kalau kata almarhum dulu menjelaskan, ya contohnya ini tuan gurunya. Dibukalah satu ayat, ya baca terjemahannya. Menurut Bapak apa maknanya? Ini. Ya, jemaahnya ada 10 ditanya. 10 orang ditanya. Menurut Bapak apa? Menurut Bapak apa? Menurut Bapak apa? Udah semua ditanya, maka kita simpulkan daripada penjelasan bapak-bapak semua, kita pahami makna ayatnya ini. Itu pula hebat betul. Ya, voting ya. Hati-hati. Jadi saya katakan nggak usah coti-cotian. Ya. Berani-berani mengajar tafsir Al-Quran kalau nggak ngerti ilmu alat. Ya, ilmu alat itu nahwu sorob beserta balaghah. Di dalam Al-Quran tuh banyak balaghahnya. Ya, zalikal kitab. Kenapa pakai zalika nggak pakai tilka? Kan gitu. Itu satu pertanyaan, coba bahas. Ya, kenapa zalikal kitab? Ya, kenapa tidak tilkal kitab? Harusnya tilkal kitab. Nah, itu balaghah dia. Nah, jadi dalam ilmu balaghah ada namanya ilmu ma'ani, pembahasan bab ilmu ma'ani. Pada pembahasan ilmu ma'ani ada bahasan namanya kalam khobar dengan kalam insya atau insya'iyah. Nah, jadi alhamdulillah secara ilmu nahwu disebut dengan jumlah khabariyah. Jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Nah, kalau dalam perspektif makna atau dalam kajian ilmu balaghah disebut dengan dia jumlah insya'iyah. Nah, itu dia istilah-istilahnya seperti itu. Nah, nanti kalau kita belajar itu ilmu insya itu nanti ada dua. Ya, ada insya tolabi, ada insya ghairu tolabi namanya. Ya, seperti insya ghairu tolabi itu seperti lafaz-lafaz ta'azzub yang menunjukkan keheranan. Ya, di dalam Al-Quran kan ada itu. Ya, atau kalimat-kalimat sumpah, qasam di dalam Al-Quran itu namanya insya. Ya, insya yang dia ghairu tolabi. Nah, baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Biasa kita mengartikannya apa? Segala puji bagi Allah. Ya, kalau diartikan segala puji bagi Allah sebetulnya kurang pas. Ya. Yang makna yang bagus alhamdulillah segala puji milik Allah. Kalau dikatakan segala puji bagi Allah berarti ada puji bagi selain Allah. Kan gitu mafhumnya. Ini kan kita ngaji tauhid nih. Ya. Makna yang bagus alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Makanya dalam bahasan ilmu tauhid, pujian itu ada berapa kita tahu? 4 kan? Ya, ada hamdun qadim alal qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji zatnya sendiri. Namanya hamdun qadim alal qadim. Contoh ayatnya apa? Surah Toha. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni.
Nah, itu salah satu bentuk contohnya. Allah memuji dirinya sendiri. Nah, kedua, ada namanya hamdun qadim alal hadis. Allah memuji makhluknya. Seperti yang tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah sebaik-baik ciptaan, seagung-agung ciptaan. Allah muji siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baharu tidak? Baharu. Makhluk tidak? Makhluk. Jadi yang kedua, hamdun qadim alal qadim. Allah memuji makhluknya. Nah, itu dia. Kemudian ketiga, hamdun hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah. Hamdun hadis alal qadim. Makhluk memuji Allah. Kita memuji Allah. Contohnya alhamdulillah. Ya. Pujian itu datangnya dari mana? Dari kita. Siapa yang dipuji? Allah. Namanya hamdun hadis alal qadim. Ya. Keempat, hamdun hadis alal hadis. Ya, hamdun hadis alal hadis, seperti pujian sesama kita. Saya memuji Ustadz Isa memuji saya memuji ya jamaah, ya, memuji jamaah lainnya. Seperti kalam Zaidun alimun, si Zaid ini orang alim. Kan gitu. Ya. Memuji Zaidun alimun, si Zaid orang berilmu, orang alim. Yang memuji siapa? Makhluk. Yang dipuji makhluk juga. Namanya hamdun hadis alal hadis. Jadi ada 4 macam pujian. Semua pujian itu hakikatnya kembali kepada Allah. Makanya kalau kita dipuji orang, ya, cepat-cepat kembalikan pujian itu kepada Allah. Ya. Cepat-cepat sadar diri. Nah, ini kadang orang udah dipuji, wah, itu penyakit hati tuh, gila pujian. Kau begini-begini, baru tahu kok aku begitu kan. Ya. Atau kita dipuji orang, apalagi yang kau tahu tentang kebaikanku. Oh. Ya. Penyakit hati gila pujian itu lebih berbahaya daripada penyakit syahwat lainnya. Gila pujian itu termasuk syahwat. Gila pujian, gila popularitas, kalau bahasa kita gila hormat. Ya. Itu penyakit hati, bahaya tuh. Kalau penyakit hati, syahwat gila makan kita katakan. Ya, ada orang makan kuat ya kan, itu penyakit hati, hati-hati. Ya, makan kuat, itu penyakit hati. Kalau dalam kaji tasawuf, itu penyakit hati. Cuma kalau makan di rumah orang alim, makan sama orang alim, makan banyak nggak apa-apa. Ambil barokah. Jangan terbalik, makan sama orang alim di depan guru sikit, sok warok. Kalau sendiri di luar, oi bayadah. Tak tontu lagi dah. Itu tak betul. Maunya makan sama orang alim banyak. Niat ambil berkah. Ini karena di depan guru sikit makan. Wah, biar dapat pujian. Warok kali lah murid nih, kan gitu kan. Bukan warok, warek. Ya, jadi nggak usah sok-sok warok jadi orang tuh. Apa adanya. Ya. Terbalik, maunya waktu sendiri sedikit dia makan. Tapi ketika dia makan dengan orang alim, niat ambil berkah, ambil banyak. Ya. Nah, itu ada anjurannya seperti itu. Ini terbalik. Makan sendiri, nasi itu macam bukit gunung Uhud. Banyaknya. Belum lagi lauk pauknya di berkeliling. Ya. Nah, kalau makan sendiri. Tapi kalau makan sama guru, satu centong pun nasi itu tak sampai. Tambah lagi, udah tuan guru memang segini dan makan. Gayo dia lah, bayar dah. Cem tak tahu kali kita, kan gitu kan. Tak usah, terbalik itu. Ya. Jadi itu penyakit hati, syahwat gila makan. Tapi ketika sudah dipenuhi makan tadi kenyang, berhenti nggak dia? Berhenti, kan ada kadarnya lambung gitu. Kedua, syahwat seksual. Ketika sudah dibogi, berhenti tidak dia? Berhenti. Tapi syahwat gila pujian, gila popularitas, semakin diberi semakin ondak lagi. Betul tidak? Gila popularitas, gila pujian. Semakin dipuji orang, apalagi kau tahu tentang aku. Kan minta lagi dipuji itu. Hati-hati. Penyakit hati, gila pujian, gila hormat, gila popularitas. Itu lebih bahaya daripada penyakit syahwat secara umum. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sering melakukan yang hina-hina supaya terlatih jiwa kita daripada gila hormat. Ya. Misalnya apa? Lakukan perkara hina-hina. Habib Ali Al-Jufri, ya, itu besan daripada Habib Umar Ibn Hafiz, hafizahullah ta'ala wa wara'ah. Jadi ada suatu masjid, asal subuh masjid itu bersih kali, sak kamar-kamar mandinya macam kamar mandi hotel. Sampai yang jago masjid ini bingung, siapa membersihkan nih? Membersihkan toilet masjid itu sampai bersih. Ya. Saking penasarannya, tak tidur malam lah dia untuk mencari tahu siapa yang punya kojo. Ternyata betapa terkejutnya tukang jaga masjid nih yang bersihkan toilet, tempat orang kencing, tempat orang buang hajat, Habib Ali Jufri, ulama besar. Ditanya, Habib antum, Masya Allah, kenapa antum bersih toilet, Bib? Antum jangan main di toilet. Antum nih ulama besar. Apa kata Habib Ali Al-Jufri? Iya, aku melakukannya ya untuk membersihkan hatiku dari gila pujian. Ulama besar tuh sangat rentan dipuji-puji orang. Jadi supaya tak berbangga diri, dia melakukan perbuatan-perbuatan hina secara tersembunyi. Bukan pencitraan. Ya, bersihkan WC, foto dulu. Ya, biar dapat like. Itu pencitraan. Ini enggak, setengah malam beliau melakukannya. Supaya apa? Tak tahu orang. Nah, itu, sering lakukan perbuatan hina. Maksudnya hina bukan maksiat ya. Yang hina rendah di mata orang secara umum. Bersihkan toilet. Coba bayangkan, ulama besar masih mau bersihkan toilet. Awak baru jadi khotib Jumat aja udah lagak kali. Iya kan? Ya. Ini cerita akhlak nih kita. Ya, coba ngaji tauhid kok ke situ pula gitu. Nah, coba supaya kita paham. Ya. Nah, jadi kalau dipuji orang jangan sonang. Ya, kalau dipuji senang, dicaci maki sakit hati, hamba amatiran itu. Hamba amatiran. Hamba Allah yang betul-betul ya, hamba sejati dipuji tak sonang, dicaci biasa, tak pengaruh apa kata orang. Orang nak memuji dia, biasa aja. Orang nak mencela, menggibah dia, memfitnah dia, biasa aja, tak berubah kondisi hatinya. Kalau kita tidak dipuji, wah, baru tahu aku begitu. Ada lebih hebat dari itu lagi pun tak tahu kau, katanya kan. Belum apa-apa sedekahku yang ini. Dulu, katanya. Dia pula mencerita, mengayak combo. Bukan orang, kan gitu kan. Wah, giliran dicaci 3 hari tak keluar kamar. Makanlah. Tak berselera aku. Ya? Mendomam. Apa pula kau tahu tak makan? Cemana lah, apa pula kata orang tua aku begini kan gitu kan. Sakit kali hatiku katanya kan gitu kan. Hamba amatiran. Makanya hidup itu jangan dengerin omongan orang. Ya, hidup itu makan nasi, jangan makan omongan orang. Hidup kalau makan nasi sehat, tapi kalau makan omongan orang sakit awak. Itulah dengerin cakap orang aja, orang ngomong gini tersinggung, sakit hati, singkil hatinya. Kan gitu. Tak ondak makan, tak ondak apa. Ini hamba amatiran tadi. Tidur pun payah. Ya. Kalau ada orang ngomongin kita, santai aja kita. Tanda hidup kita lebih bahagia dari orang yang ngomongin itu. Simple kan? Ya. Kadang ada orang yang suka nyari tahu aib kita terus. Tiap hari. Ya. Kalau ada medsosnya, dilihat medsosnya. Pasang status apa di hari ini. Kan gitu kan? Senang kita, berarti kita jadi artis. Ada pula orang yang ngurusin hidup kita, kan gitu kan? Cuma itulah tadi kita nih, ya hamba amatiran. Ya, kalau dipuji sonang, dicaci, ya bersedih hati dia. Hidup itu simple kalau mau bahagia. Jangan pernah ambil hati apa kata orang dan jangan pernah mengurusi hidup orang. Udah, bahagia kita hidup. Ya, sederhana aja hidup. Jangan ngurusin orang dan jangan ambil hati terhadap apa yang dikatakan orang terhadap diri kita. Bahagia kita. Udah, simple, sederhana. Ya. Ini tauhid ke tasawuf. Ya kenapa? Karena tasawuf itu realisasi daripada ilmu tauhid itu sendiri sebetulnya. Makanya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah Sakandari, itu kental sekali tauhidnya. Ya, makanya nggak usah cerita torikot, tasawuf, makom ini, makom itu, wujud kidam bako aja nggak paham. Ya nggak usah cerita.
Ya, Imam Ghazali sebelum jadi seorang sufi, beliau ahli fikih dulu kan. Bahkan beliau termasuk ulama filsafat terkemuka, betul enggak Imam Ghazali? Ya, kalau kita suka belajar filsafat, teologi, tauhid juga sebetulnya. Cuma kalau anak akademisi, anak kuliah bilangnya tauhid itu teologi, biar lebih keren. Padahal udah ngaji tauhid dah, kita orang kampung mengaji tauhid. Nah, anak kuliah bilangnya teologi, pakar teologi Imam Ghazali. Ya, tapi beliau ahli fikih juga sebelum jadi sufi. Orang sekarang rukun wudhu tak tahu, ya wujud kidam bako tak tahu, dah bertorikot. Maaf nih, kalau ada orang torikot di sini, bukan saya bonci torikot, bukan saya ya tak suka torikot. Torikot saya dua, ya apa? Naksabandi dan torikot Samania. Itu torikot saya. Ada sanadnya, pakai ijazah. Kita minta ijazahnya pun nggak sembarangan, dites. Kamu sudah ngaji tauhid, nak? Udah ya. Kitab apa kok kaji? Kitab ini, siapa kok belajar? Ustadz Fulan. Ditanya. Ya, ta'aluk ini, ta'aluk itu. Ah, jawab, berarti memang ngaji. Udah kok mengaji fikih, nak? Sudah ya. Kitab apa? Ini. Udah khatam. Yang khatam kitab apa? Kitab ini. Dites hukum-hukum fikih. Barulah. Ambil ke wudhu, sholat 2 rakaat, sholat tobat, baru dikasih sanad ijazahnya. Nah, bukan sembarangan. Ya, nah, itulah. Makanya kata Imam Malik, orang bertasawuf enggak berfikih zindiko. Nah, maaf ya, kita orang bukan anti torikot. Saya sendiri orang torikot. Torikot itu amaliyah batin. Ya, ilmu batin. Bukan untuk ditunjuk-tunjukkan. Udah kau bertorikot Ustaz Isa? Belum, kalau enggak bertorikot enggak sempurna iman kau. Ya, siapa pula mengukur iman orang? Ada yang kayak gitu, pernah? Oh, kalau di Medan banyak. Ya. Udah Ustaz bertorikot. Kalau saya nggak bertorikot, kenapa rupanya? Belum sempurna iman Ustaz. Sampai ada yang memponis nggak torikot masuk neraka. Ya. Ah, Masya Allah. Udahlah, nanti naik darting saya. Ya, itu memang terjadi. Ya, nah, terjadi memang. Nah, baik. Jadi, pujian tadi ada berapa? Ada 4 ya. Kita ngajinya santai-santai aja nih. Kenapa Ustaz tak pakai imamah dan lain sebagainya? Santri Jawa kayak gini. Ya, nah, Gus Baha itu penampilannya biasa, tapi ilmunya nggak dianggap biasa. Ya, kita kalau di sarang itu ketemu beliau itu tengah malam baru enak. Ya, Gus Baha. Ya biasanya pakai lobe. Udah. Moco deh. Gitu. Tapi pinter. Oh, kalau kita imamahnya macam ban mobil, kan gitu kan? Isim fi'il huruf pun bingung gitu ya. Makanya ada Imam Ghazali mengatakan gini, orang fasik itu nggak boleh pakai penampilan pakaian ulama. Nggak semua orang boleh pakai penampilan ulama. Kenapa? Karena dia orang fasik. Orang fasik maksudnya. Nanti ketika orang fasik pakai penampilannya ulama, orang awam mengira masa ada ulama tingkah lakunya kayak gitu, padahal dia orang fasik. Akhirnya seluruh ulama dianggap sama. Yang ulama bener-beneran, ya karena dia ngelihat orang fasik penampilan ulama, perbuatannya perbuatan fasik. Akhirnya orang awam menilai, masa ustadz, masa ulama kayak begitu? Kan gitu dia. Terakhir orang awam menilai rata. Semua ulama itu kayak gitu perbuatannya semua. Tak beres. Makanya Imam Ghazali ada mengatakan seperti itu. Kalau kita masih merasa orang fasik, nggak usahlah penampilan kita itu kayak ulama. Kalau orang fasik. Tapi kalau pula kita sholat 5 waktu, dianggap kita orang baik, nggak apa-apa berpenampilan seperti itu. Niat mencontoh Rasul, niat mencontoh pakaiannya orang-orang soleh, nggak ada masalah. Tapi perbuatannya disolehkan juga. Ya, paham kira-kira ya? Aduh, Masya Allah, tabarakallah. Jadi pujian itu ada 4. Semua pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Alhamdulillah. Pada lafaz alhamdulillah itu ada alif lam di situ. Ada nggak alif lamnya? Ya. Kalau kita belajar ilmu nahu, alif lam itu ada beberapa macam dalam nahu. Ada namanya alif lam al-mausulah. Alif lam mausul. Ya. Kemudian ada namanya alif lam ta'rif. Ya, alif lam at-ta'rif. Alif lam at-ta'rif ini terbagi lagi kepada 2. Ada namanya alif lam ya al-ahdiyah atau alif lam al-ahdi zihni.
ada alif lam al-jinsiyah. Nah, jadi alhamdulillah, alhamdu itu ada alif lam di situ. Alif lam yang mana dia? Alif lam at-ta'rif. Yang berfaedah, yang beramal sebagai amal namanya alif lam al-jinsiyah. Maknanya apa? Alif lam jinsiyah ini beramal sebagaimana lapas kullu. Kullu itu artinya apa? Memukul rata seluruh jenis. Kan kullu, setiap, semua. Kan memukul rata semuanya. Jadi alif lam pada lafaz alhamdu, kesimpulannya disebut dengan alif lam al-jinsiyah. Yang beramal sebagaimana amal kullu. Artinya semua. Makanya kenapa kita katakan semua pujian kembali kepada Allah. Dari mana kita bisa berpendapat demikian? Kan gitu kalau ditanya orang. Pujinya kan 4. Ada puji hamdun qadim alal qadim. Ya, ada hamdun qadim alal hadis. Ada hamdun hadis alal qadim. Ada hamdun hadis alal hadis. 4. Dikatakan semua pujian kembali kepada Allah. Mana dalilnya? Dalilnya alhamdulillah. Tapi di dalam ayat itu nggak disebutkan semua pujian kembali kepada Allah. Dari mana Ustadz bisa mengatakan seperti itu? Pada lafaz alhamdu ada alif lam. Alif lam di situ bermakna beramal dengan alif lam al-jinsiyah namanya. Yang dia beramal sebagaimana amalnya kullun. Memukul rata semua jenis. Nah, itu dia. Makanya semua kembali ya. Kullun itu kan semua. Makanya semua pujian kembali kepada Allah. Dari mana maknanya? Dari alif lam yang beramal dengan alif lam al-jinsiyah. Sama seperti innamal a'malu bin niat. Wudu niatnya kok harus serentak dengan membasuh wajah. Salat niatnya kok harus serentak dengan takbiratul ihram. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Nabi innamal a'malu bin niat. Tapi nggak dikatakan di situ harus serentak, Ustadz. Dari mana Ustadz bisa istimbat hukumnya? Dari huruf ba-nya. Ba di situ berfaedah. Nah, ingat ya, al-musohabah ada ba, ya, al-isti'anah kemarin itu kan ada ba al-musohabah dan ba lainnya. Nah, ini alif lam di sini beramal dengan amal kullu karena dia alif lam yang berfaedah dengan alif lam al-jinsiyah namanya. Nah, itu dia. Makanya kalau bisa nahu itu enak, ya, cobalah yang bapak-bapak ya atau atuk punya cucu punya anak, minimal ada anaknya 1 yang bisa baca kitab ya. Kalau kitab Arab Melayu hampir rata kita bisa kan gitu kan. Nah, ini nahwu ini penting nih ya, ketika kita menjelaskan hal semisal ini langsung connect dia. Nah, ini dia kan gitu. Dikuatkan lagi, tadi kan semua pujian kembali kepada Allah, dikuatkan lagi dengan lillah di situ. Li ya, di situ lillahi. Li itu huruf jar. Ya, huruf jar itu banyak, di antaranya lam. Ya, lam termasuk huruf jar. Cuma huruf lam itu bisa beramal ya sebagai lam jar. Itulah contohnya, lillahi, lahu, ma fis samawati. Kan ada ayatnya kan? Nah, itu lam yang beramal dengan lam jar. Huruf jar dia jadinya. Ada lam jazam. Ya, huruf jazam itu huruf mati, itu namanya jazam. Lam yalid. Ya, itu kan dimatikan huruf dalnya, itu namanya jazam. Ada ayat yang berbunyi liyumfik zu sa'atin min sa'atihi. Dalil wajibnya suami memberi nafkah kepada istri, dalilnya surah itu. Ya, surahnya saya lupa, ayatnya itu liyumfik. Ya, zu sa'atin min sa'ati. Liyumfik, huruf lam. Tapi masuk kepada fi'il mudhari, yumfik. Makanya dimatikan dia, namanya lam amar. Nah, jadi ada kalanya lam itu sebagai huruf jar, ada kalanya sebagai lam jazam, ada kalanya lam yang nggak beramal apa-apa. Lam ghairu amilatin namanya dalam ilmu nahwu. Nah, lam yang beramal dengan huruf jar, ya, itu ada beberapa faedah dia. Bisa jadi lam itu berfaedah al-istihqaq namanya. Al-istihqaq, berhak. Ya, istihqaq. Ya, berhak. Alhamdulillah. Semua segala puji berhak hanya untuk Allah, gitu dia. Jadi lillah, li-nya di situ lam huruf jar
yang berfaedah al-istihqaq. Ya, al-istihqaq itu menyatakan keberhakan terhadap sesuatu. Nah, jadi kuat kali makna alhamdulillah ini. Makanya kita nggak pantas dipuji. Ya, kalau kita cerita tauhidnya, ada orang memuji kita, sebetulnya dia itu bukan memuji kita, tapi memuji Allah. Kenapa demikian? Karena apa kita dipuji orang? Pasti karena ada sesuatu kenikmatan yang Allah bagi kepada kita. Ya, makanya kita dipuji orang. Misalnya apa? Kita punya kenikmatan dibagi Allah ilmu. Sehingga orang memuji kita karena ilmu kita. Hakikatnya yang memberi ilmu siapa? Allah kan? Kalau tak ada ilmu itu, tak kita pula dipuji orang. Karena ada ilmu itulah, makanya kita dipuji orang. Kalau ilmu itu tak ada, tak kita dipuji orang. Berarti orang memuji karena apa? Bukan karena dirinya kita. Tapi orang memuji kita karena ada sesuatu kelebihan yang Allah bagi kepada kita. Yang membeli kelebihan itu siapa? Allah. Jadi ketika orang memuji kita, hakikatnya dia sedang memuji siapa? Allah yang memberi nikmat itu. Apa pula kita yang sonang, yang kita yang bangga? Paham kira-kira kan? Nah, ini kan cerita hakikat. Kita ngaji tauhid. Ya. Jadi nggak ada pantas-pantasnya kita dipuji orang, kita senang setinggi langit sampai ruh kita naik arash. Ya, bukan Allah Ta'ala lagi naik arash. Ruh kita dipuji orang, ya ruh kita naik sampai ke arash. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Tak ada pantas-pantasnya. Andai Allah buka sedikit aja aib daripada diri kita, habis. Tak akan ada orang yang memuji kita. Ya, hakikatnya orang memuji karena Allah tutupi aib kita. Dan jangan cari aib-aib orang. Sejelek-jeleknya manusia adalah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya orang lain. Ya, jangan sibuk dengan aib orang. Kalau kita sibuk dengan aib orang, apalagi sampai ngata-ngatain orang yang punya aib, wallahi, demi Allah, kita nggak akan dimatikan Allah Ta'ala sebelum kita menyaksikan diri kita melakukan perbuatan dosa yang sama. Atau kalau nggak kita yang melakukan dosa itu, ya anak kita, istri kita, suami kita, turunan-turunan kita melakukan dosa yang sama dengan orang yang kita buka aibnya, yang kita bicarakan aibnya. Hati-hati. Kita nggak akan dimatikan Allah sebelum kita melakukan aib yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Paham maksud saya? Ya, kita buka aib orang. Semisalnya, maaf, ya, muda-mudi ya melakukan zina, hamil perempuannya di luar nikah. Kita pula pelopor cerita tuh. Tahu kau? Kan gitu kan? Apa cu? Itulah anak tuan guru, anak itulah anak jemaah kita tuh yang begini-begini. Oh, badan dua dia. Orang tak tahu jadi tahu gara-gara siapa kita. Demi Allah. Ya, demi Allah. Kita nggak akan dimatikan Allah Ta'ala sebelum ya kita melakukan perbuatan yang sama, zina. Atau ada keluarga kita ya mengalami hal yang sama. Makanya jaga mulut kita. Jangan sampai kita menggibahi orang. Ya, kita buka aibnya orang lain. Kita nggak akan dimatikan Allah sebelum kita melakukan hal yang sama. Hati-hati. Balasannya kontan. Nah, jadi alhamdulillah segala puji hanya ya berhak hanya milik Allah. Yang berhak untuk dipuji itu hanya Allah. Ya. Sebab apa? Itu tadi. Lillahnya itu adalah lam huruf jar yang berfaedah apa? Al-istihqaq. Ya, alif lam alhamdu. Alif lam apa tadi? Ya, jinsiyah namanya gitu dia. Dah. Kemudian rukun pujian. Bukan sholat aja ada rukunnya. Pujian pun ada rukunnya. Yang pertama hamid. Hamid. Hamid itu orang yang memuji. Ya, itu rukun pujian. Kemudian mahmud. Mahmud itu bukan mama muda ya. Ya, itu Mahmud. Ini pakai ha, Mahmud. Ya. Mahmud itu orang yang dipuji. Orang yang
dipuji. Ada orang memuji, ada orang yang dipuji. Kemudian ada mahmud bih. Ya. Hal yang membangkitkan pujian. Karena apa dia dipuji? Zaidun alimun. Si Zaid orang alim. Berarti karena apa dia puji? Karena ilmunya. Itu namanya mahmud bih. Kemudian mahmud alaih. Mahmud alaih, inti lapas pujian. Zaid orang yang mulia gitu misalnya. Itu adalah mahmud alaih. Misalnya kan si Zaid memuliakan kita. Ya, Zaid memuliakan kita. Maka kita pujilah si Zaid. Zaid orang yang mulia. Maka engkau memuliakan si Zaid, memuliakannya si Zaid terhadap kita, itu disebut mahmud alaih. Ngerti ya? Misalnya si Zaid, kita datang ke rumah si Zaid. Dilayan betul kita. Dimuhtaramkan betul. Dilayan betul kita sebagai tamu. Ya, sehingga kita, ya, berarti kan si Zaid memuliakan kita. Karena si Zaid memuliakan kita, kita katakanlah si Zaid orang yang mulia. Memuliakannya si Zaid kepada kita, itu disebut mahmud alaih. Nah, paham ya? Itu dia, itu mahmud alaih namanya. Terakhir yang kelima, rukun pujian kelima, sigod. Yaitu lapas pujian. Zaid orang yang mulia, itu kan lapasnya. Zaidun alimun, itu namanya ya sigod. Jadi rukun puji ada berapa? 5. Hamid, siapa Hamid tadi? Orang yang memuji. Kemudian mahmud, orang yang dipuji. Mahmud bih, ya, karena apa dia dipuji? Mahmud alaih, inti lapas pujian. Ya, baru yang terakhir si God. Nah, itu tentang alhamdulillah. Baik, untuk tauhidnya kita padakan dulu sampai di situ. Ya, bahwasanya alhamdulillah itu adalah muqaddimah apa tadi? Ya, muqaddimah idofi, yaitu muqaddimah yang telah didahului oleh muqaddimah yang sebelumnya. Ya, yaitu basmalah dengan bahasan-bahasan rincian yang telah saya sampaikan.